Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya ingin cerita saja bagaimana pengaruh akhlak bagi dakwah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dakwah itu bukan ceramah, tapi ceramah itu sebagai salah satu metode dalam berdakwah. Jadi jangan sampai kita mengatakan saya nggak bisa ceramah, tapi kamu bisa berdakwah. Karena berbeda. Karena kalau dakwah itu ceramah, maka orang bisu tidak pernah berdakwah. Nah, oleh karena itulah dakwah itu mengajak orang kepada kebaikan, lalu kemudian orang itu mau konsisten dengan kebaikan yang didakwahkan tersebut. Tatkala kita mengajak orang, bisa saja dengan tutur kata, dengan qaul, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orangnya yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwahnya? Jadi orang yang berdakwah itu disebut dengan ahsanul qaul, perkataan yang baik. Dan seluruh perkataan yang baik itu dakwah dan sedekah. Al-kalimah thayyibah sadaqah. Perkataan yang baik itu sedekah, dan perkataan yang baik itu adalah sebuah ajakan, sebuah dakwah. Dan orang yang beriman itu hanya dikasih dua alternatif. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, kita itu hanya dikasih dua pilihan. Kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian, apa yang kita lakukan? Berkata yang baik atau diam. Nah, tatkala kita berkata yang baik, itu berarti kita berdakwah. Tatkala kita berkata yang baik, kita sedang bersedekah. Tapi kalau kita nggak bisa melakukannya, nah pilihannya diam. Nah, tapi juga tidak boleh diam terus. Kalau gitu saya diam saja, enggak. Pilihan diam itu pilihan yang kedua. Pilihan pertama adalah kita ngomong dulu, qul khairan dulu, falyakul khairan, berkatalah yang baik. Karena kalau orang memilih diam, nggak ada dakwah akhirnya. Kalau gitu saya diam saja. Diam saja itu kalau kita tidak bisa menjamin perkataan kita adalah sebuah kebaikan. Dakwah juga di samping tadi salah satu caranya dengan berbicara, juga berisi tema. Ada kawan-kawan kita misalkan konsentrasinya bicara masalah akidah, yaitulah tema dakwahnya. Tema dakwahnya adalah mengenai akidah. Akidah uluhiyah, akidah rububiyah, akidah asma wa sifat misalkan. Konsentrasi dakwahnya di situ, ajakannya. Ada yang konsentrasi dakwahnya masalah akhlak, fadailul a'mal, ngajak orang meramaikan masjid, ngajak orang menghidupkan sunnah, memanjangkan jenggot misalkan. Itu tema dakwahnya, meramaikan masjid. Lalu kitab yang dijadikan rujukan fadailul a'mal misalkan, karena di situ bicara tentang fadilah-fadilah dan keutamaan. Oh, itu tema dakwahnya. Tema dakwahnya kelompok ini tentang fadailul a'mal, mengajak orang menghidupkan sunnah-sunnah yang dianggap biasa tapi sering juga dilupakan. Ada yang kemudian mengambil tema dakwahnya masalah keutamaan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadilah majelis zikir Allah yarham arifin ilham. Kemana-mana itu tema yang dibawa.
masalah kita itu kurang zikir. Karena perintah Allah memang demikian, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah kapan? Bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Dan kita zikirnya berapa banyak? Kita punya banyak masalah, kita punya banyak problem. Lalu solusinya apa yang membuat kita bahagia dan tenang? Zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dan berzikir kepada Allah, hati kemudian menjadi tenang. Berapa banyak Nabi istighfar dan berzikir setiap hari? Ibnu Abbas mengatakan, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, aku beristighfar memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya fil yaum, dalam sehari, akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Istighfar lisan. Sementara Nabi maksum, gak ada dosanya. Ditakdirkan ada salah, dianggap salah, itu kesalahan manusiawi. Tidak ada unsur kesengajaan, dan langsung itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah berjanji hanya tidak mengucapkan insya Allah, memastikan sesuatu tanpa ada jaminan bahwa itu akan dikerjakan dan terjadi, itu nggak boleh. Hanya gara-gara itu Nabi ditegur. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu berkata pasti besok saya akan kerjakan. Katakanlah insya Allah. Surah Al-Kahfi. Nah, itu hanya gara-gara tidak mengucapkan insya Allah, itu Nabi ditegur langsung oleh Allah. Gara-gara bermuka masam berhadapan dengan orang buta, gara-gara itu Nabi ditegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling gara-gara ja'ahul a'ma, telah datang padanya orang buta. Padahal orang buta itu tidak melihat wajah Nabi bermuka masam atau tidak. Tidak ada hal yang kemudian harus menyinggung orang buta ini. Tapi bermuka masam itu tidak baik. Berapa banyak kita tidak mengucapkan kalimat insya Allah, berapa banyak kita bermuka masam sama istri sendiri, sama anak sendiri, sama mahasiswa kita, atau sebaliknya. Gara-gara pernah mengharamkan sesuatu, madu. Nabi pernah mengharamkan madu. Gara-gara kecemburuan antara para istri Nabi, Nabi pernah datang dari salah seorang istrinya minum madu, lalu ingin pergi ke istrinya yang lain berkunjung. Ternyata di tempat istri yang dia kunjungi kedua ini, mereka membuat semacam, kalau kita bisa bilang tuh prank lah. Ya, prank istri Nabi itu, kalau nanti Nabi gilirannya ke tempat kita, bilang mulutnya bau. Datang sini loh, kok bau ya? Datang sana bau, kata ya. Oh, kalau memang yang habis diminum itu bikin bau, akhirnya Nabi mengatakan diharamkan. Turunlah surah Tahrim menegur Nabi gara-gara mengharamkan madu. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang halal hanya karena ingin meraih keridhaan istrimu? Tabtaghi mardata azwajik. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian terjadi pada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang bersifat manusiawi, lumrah, itu saja nggak boleh bagi seorang Nabi. Tapi sekali lagi, berapa banyak istighfar Nabi tadi dalam sehari? 70 kali. Aksar disebut lebih. Dan istighfar itu minta ampun. Sedangkan Nabi tidak ada salahnya. Nah, sekarang kita tanya, berapa salah kita? Dan berapa banyak istighfar kita dalam sehari?
Nah, oleh karena itulah kata Arifin Ilham, problem kita adalah kurang zikir. Nah, kemudian menurut A'agim, problem kita itu manajemen kolbu. Kita nggak bisa memanage hati dengan baik. Karena itu mengambil tema dakwahnya adalah ya ditata hati ini terlebih dahulu, baru segalanya akan menjadi baik. Karena kendali segala sesuatu itu ada di hati. Di manakah letak ikhlas? Ya di hati. Di mana letak sombong? Ya di hati. Dan orang nggak masuk surga kalau sombong, berarti dimanage lah hatinya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Nggak masuk surga orang yang masih menyimpan di dalam hatinya sebesar debu sombong. Dan sombong itu bukan pamer harta. Ingat ya, sombong itu bukan berarti kita punya pakaian bagus kita pakai, kita punya mobil bagus kita pakai, kita punya rumah bagus kita gunakan. Itu enggak masalah. Bahkan kenikmatan itu harus dipakai. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Kenikmatan dari Tuhanmu syukuri. Mensyukurinya dimanfaatkan. Bahkan orang zuhud itu orang kaya. Jadi orang zuhud itu orang kaya, tapi kekayaan dan materi itu tidak ada dalam hatinya, hanya ada di tangan. Karena itu kita mendengar ternyata orang Indonesia itu banyak juga yang kaya dan dermawan. Di Surabaya itu ada Ibu Aisyah, viral itu kan, sedekahnya itu miliaran, 100 miliar ngasih ke pondok pesantren. Itu ibu-ibu. Kata dia, masih nggak apa-apa, ibu saya sedekahnya hotel, yang akhirnya jadilah milik NU Jawa Timur. Itu ada Khadijah, sekolahan Khadijah. Kalau yang pernah ke Surabaya, dekat rumah sakit Islam, tapi yang disedekahkan itu di Jalan Pandegiling, itu Hotel Pancar namanya. Jadi luar biasa ada orang seperti itu. Ada lagi Sultan Bojonggede di Bekasi. Itu dia, bapak ini mengumrohkan 2 RT. Bahkan nazarnya saya ingin mengumrohkan 1000 orang. Nah, jadi ada orang yang kemudian ingin mendapatkan kebahagiaan hatinya itu dengan bersedekah. Ya muncul tema dakwah sedekah, tema dakwah manajemen kolbu. Karena sekali lagi ditata itu masalah hatinya terlebih dahulu, sehingga orang tergerak hatinya, maka apapun yang dia lakukan kemudian menjadi lebih mudah. Sehingga ada istilah nuharrikul qulub nuharrikul juyub, katanya. Gerakkanlah hati orang, kantongnya juga akan bergerak. Kalau sudah hatinya suka, tertarik. Disampit ada orang tergerak hatinya, lalu kemudian dia mewakafkan tanahnya 10 hektar untuk PWM, untuk Muhammadiyah. Nah itu seperti itu contohnya. Nah karena itu kata A'agim, orang itu digerakkan hatinya dulu. Sama tadi dalilnya, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Nah hati dulu. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat rupa kalian, enggak lihat fisik kalian. Yang dilihat itu adalah hati, ikhlas, sombong tadi ya. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apakah sombong itu kami selalu pakai baju bagus, pakaian bagus?" Enggak, kata Nabi. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi harus dibedakan antara zuhud dengan orang miskin. Orang miskin tuh nggak punya zuhud. Kenapa? Nggak usah zuhud pun dia memang sejak awal nggak punya. Apa yang mau dizuhudkan? Zuhud itu orang punya tapi dia nggak pakai. Dia nggak jor-joran katanya untuk pamer dan seterusnya. Ala inna fil jasadi mudghah. Nah ini dalilnya A'agim. Ketahuilah dalam hati itu ada gumpalan.
Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam jasad kita ini ada satu gumpalan. Bila dia baik, baik seluruh amal. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, rusak juga seluruh amal kita. Ketahuilah itulah hati. Jadi hati itu ibarat komandan yang menginstruksikan pasukan. Pasukan itu adalah anggota tubuh kita. Nah, ada yang kemudian problem kita itu ekonomi, perbaikan ekonomi, begitu seterusnya. Itu bicara tentang tema dakwah. Nah, Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ketahuilah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, terkadang perilaku yang baik itu adalah ajakan bagi orang lain tanpa dia bicara. Tetangga saya ini kok senyum terus. Dia kok santun, dia kok ramah. Ramah dan marah itu beda. Oh iya, pemarah nih. Oh, dia selalu kalau setiap adzan berangkat ke masjid. Perilakulah yang kemudian membuat orang tertarik tanpa dia berbicara. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan mayoritas negeri ini kenapa bisa masuk Islam, itu kan pengaruh akhlak. Intinya orang-orang dari luar datang ke sini niatnya berdagang, berbisnis. Kemudian perilaku mereka jujur dilihat oleh penduduk kita yang masih mayoritas pagan, tidak beragama, menyembah berhala, patung dan seterusnya, atau animisme, tertarik mereka akhirnya masuk Islam. Karena itulah masuk Islam sejarahnya di Indonesia ini kan tidak lewat kekerasan, lewat perilaku dan lewat akhlak. Jadilah kita orang yang paling punya peluang masuk surga yang ada di permukaan bumi ini, yaitu mayoritas Islam itu. Jadi keislaman itulah modal kita masuk surga. Masuk Islam itu artinya masuk ke areal yang menyelamatkan hidupmu dunia dan akhirat. Karena kalau engkau mengambil ideal lain selain Islam, maka kamu nggak bakal masuk surga. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam nggak diterima, kata Allah. Di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Allah menurunkan surah Al-Bayyinah. Apa artinya bayyinah? Transparan, clear, bayan, jelas. Sampai seperti itu, harus jelas. Saking jelasnya Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Nah, orang kafir itu ada dua, min ahlil kitab wal musyrikin. Dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Di neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, jadi sekali lagi dengan modal keislaman ini kita bisa mayoritas di negeri ini dan punya peluang paling besar untuk masuk surga. Nah, dan sejarah kita, keislaman itu tidak diperoleh dengan kekerasan, tidak diperoleh dengan perilaku yang kemudian memaksa orang. Bahkan sejak awal nggak boleh memaksa, kan? Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, kata Quran gitu pada Nabi SAW. Apakah kamu memaksa orang untuk jadi beriman semuanya? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas, paparkan saja. Ini Islam, ini perilaku Islam, ini yang Islam, ya ini akhlak Islam, ini akidah Islam, ini muamalah Islam. Jadi dibandingkan sehingga orang punya pembanding. Jadi tugas kita adalah mendatangkan apakah saja kebaikan-kebaikan Islam itu. Karena Nabi pernah juga disampaikan bahwa dakwahnya itu harus dengan lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum. Dengan rahmat dari Allah, linta lahum, engkau bersikap lembut terhadap masyarakatmu.
Walau kunta, wahai seandainya engkau Nabi, fat kasar, ghalidhal qalbi, hatimu keras dan kaku, lan faddu min haulik, semua orang akan kabur dari sekeliling. Jangankan orang lain, anak kita saja kabur dari kita. Abah penyarikan, ya, kabur dia, nginep di rumah temannya. Semua orang benci dengan kekakuan dan kekasaran, perilaku, akhlak, dan tutur kata. Nah, oleh karena itulah, mudah-mudahan, ini yang terakhir, dakwah yang juga penting itu adalah menjamin bahwa ada orang yang mau ikut. Ini kan tema udah banyak sekali, ternyata nggak ada yang mau ikut. Ya, dakwah itu adalah nambah jumlah pengikut. Namanya ngajak kan, harus ada orang yang ikut. Coba Bapak Ibu perhatikan berapa jumlah penambahan para sahabat sejak Nabi berdakwah. Kan ada penambahan itu. Ada datanya dalam sejarah pada periode dakwah Nabi Syria selama 3 tahun. Diam-diam. Habis itu dakwah terang-terangan. Berapa jumlah Islam di Mekah dan berapa jumlah umat Islam di Madinah. Dan berapa jumlah umat Islam terakhir pada saat Haji Wada. Haji Wada itu umat Islam berkumpul lalu Nabi menyampaikan wasiatnya. Disebutkan pada Haji Wada itu umat Islam di atas 100.000 jumlahnya yang hadir pada Haji Wada. Yang setelah itu Nabi wafat. Berarti kan kita ukur sejak Nabi berdakwah di Mekah lalu kemudian hijrah, itulah penambahan jumlah umat Islam. Nah, oleh karena itulah pada saat dakwah Nabi mengajak sebelum hijrah, lalu terjadi orang-orang yang datang berbaiat kepada Nabi dari penduduk Madinah, itu disebutkan karena Nabi ditolak dakwahnya di kota Mekah, Nabi berharap siapa yang bisa untuk menerima dakwahnya. Nabi menunggu musim haji karena orang berkumpul. Disebutkan 6 oranglah cikal bakal kota Madinah itu. 6 orang ini berbaiat, berjanji mau setia kepada Nabi dan mau menyebarkan Islam. 6 orang ini balik lagi ke Madinah yang itu masih bernama Yathrib. Musim haji tahun berikutnya datang 12 orang, berarti dari 6 12, berarti setahun mereka cuma nambah 6 orang. Tapi 12 orang itu disebutkan berbaiat di satu tempat di Mina yang bernama Aqabah, Baiatul Aqabah. Itu jumlahnya dari 6 ke 12. 12 orang ini berbaiat. Apa isi baiatnya? Wala yusyrikna. Jangan syirik. Dalam surah disebutkan begitu. Wala yasrikna. Jangan mencuri. Wala yaznin. Jangan berzina. Wala yaqtulna auladahunna. Jangan bunuh anak. Wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin. Wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna. Itu isi baiatnya. Jangan syirik, jangan berbuat dosa-dosa besar. Karena itu masih perilaku mereka pada saat itu. 12 orang ini habis dibaiat, selesai musim haji, pulang lagi ke Madinah. Tahun berikutnya dia bawa berapa? 72 orang. Plus beberapa orang perempuan. Terjadilah baiat Aqabah yang kedua dalam sirah disebutkan. Lalu apa isi baiatnya? Isi baiatnya sudah berubah. Setia pada Nabi. Kalau baiat Aqabah pertama setia pada nilai dan ajaran. Nah, disitulah pentingnya kepemimpinan. Nah, oleh karena itu pada saat Nabi hijrah, mereka sudah bersiap menyambut Nabi sebagai seorang pemimpin. Sehingga pada saat terjadi perang Badar, mereka sudah tahu bahwa kita juga membela ajaran dan membela kepemimpinan. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan ini bagian dari agenda dakwah yang mesti kita lakukan, bahwa Muhammadiyah sekarang melakukan musda. Harus ada jaminan bahwa ada penambahan jumlah kader-kader Muhammadiyah itu. Harus ada datanya. Sekarang yang jumlah jadi pengurusnya sekian, berarti dalam tempo sekian tahun jadi pengurus Muhammadiyah, berapa jumlah kader Muhammadiyah itu? Harus ada targetnya. Seperti pengajian kita ini yang hadir sekarang, taruhlah kita anggap 50 orang. Bisa nggak masing-masing ngajak 1 orang saja?
Jadi jumlahnya 100 dan itu nggak berat. Hanya ngajak satu orang dalam sebulan. Nah, artinya kenapa? Karena Nabi mengajarkan bahwa dakwah itu di samping kita menyampaikan tema, dan dakwah itu adalah menambah jumlah orang baik. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.